gitu loh. Kan jadinya bikin panik Dimas dan merinding banget gitu. Tapi ternyata ada yang beda nih. Tiba-tiba tetangganya tuh kayak ngeliat sesosok kakek tua yang berdiri di halaman belakang rumahnya Dimas. Itu tuh lagi kayak ngegali tanah dengan cangkulnya yang karatan tadi gitu. Kayak ada suara Oke guys, kali ini balik lagi ke channel cerita horor yang paling nyantai tapi bikin merinding. Nah, kemarin kan udah bahas soal nenek cangkul. Nah, kalau kemarin perempuan, kali ini pembahasannya adalah laki-laki. Siapa lagi kalau bukan pasangan dari urban legendnya Nenek Gayung, yaitu adalah kakek cangkul. Nah, kalau yang minggu kemarin itu adalah Nenek Gayung ya, yang udah pastinya sih ya bawa gayung ya. Nah, kalau yang satu ini namanya kakek cangkul. Sesuai sama namanya, udah pasti dia bawanya ya nggak mungkin bawa ember dong. Mentang-mentang Nenek Gayung pasangannya ember, enggak, bukan. Yang ini sesuai sama namanya kakek cangkul ya. Dia bukan petani, bukan tukang gali kubur ya, tapi dia adalah kakek cangkul. Bukan sembarangan tukang gali kubur, tapi dia adalah tukang gali kubur yang biasa gali kubur untuk kamu loh. Merinding gak sih? Nah, kalian pasti penasaran kan siapa si kakek cangkul ini kan? Jadi ceritanya adalah kakek cangkul ini tuh sering muncul setelah Nenek Gayung tuh beraksi gitu. Ceritanya tuh ya katanya ya, setelah si Nenek Gayung ini mandiin korbannya ya, jadi giliran si kakek cangkul yang beraksi untuk nguburin korbannya yang udah dimandiin sama Nenek Gayung. Buat kalian yang penasaran gimana sih ciri-cirinya si kakek cangkul ini ya kan? Karena siapa tahu nih kalian pernah ketemu, pernah papasan yang sebenarnya tuh nggak sengaja gitu loh. Kali aja kalian pernah ketemu dan ketika kalian inget-inget lagi, aku pernah ketemu sama kakek cangkul. Nah, ini dia ciri-ciri dari si kakek cangkul tersebut. Udah pasti dong yang pertama kan, yang namanya kakek-kakek ya, udah pasti perawakannya tuh nggak muda gitu kan. Ya namanya kakek-kakek udah pasti tua gitu loh kan. Ya pertama, kakek cangkul ini kakek-kakek yang udah tua, terus dia pakaiannya tuh kayak berjubah yang lusuh gitu. Terus udah pasti rambutnya ubanan, kan namanya juga kakek-kakek ya. Tapi yang bikin serem tuh karena mukanya tuh dingin, gak ada ekspresinya, datar. Terus ditambah juga tuh selalu bawa-bawa cangkul yang udah karatan. Dan ya katanya sih gak pernah kayak bersih gitu loh, gak pernah bersih dan bajunya, badannya tuh penuh sama tanah kuburan gitu. Jadi itu yang bikin serem dan bikin merinding gitu. Coba diingat-ingat lagi ya sama kalian. Kalian pernah gak sih ketemu sama sosok kakek-kakek yang ciri-cirinya tuh yang tadi Mbak Nini udah sebutin gitu loh. Coba kalian inget-inget deh, kira-kira pernah ketemu gak? Dan coba kalian inget-inget lagi, ketemu sama sesosok kakek-kakek ini, kalian pernah gak diajak ngobrol ya? Terus kalau kalian ketemu sama sosok kakek-kakek ini, coba kalian ingat-ingat ya, pernah gak sih kalian tuh diajak ngobrol gitu kan? Atau kalian tuh ngajak ngobrol si kakek-kakek ini tuh dia jawab atau enggak nih? Karena sejatinya jangan harap dia itu ngobrol sama kamu, karena kakek cangkul ini tipikal cowok-cowok yang silent treatment gitu kan. Dia tuh ya cuma kerjaannya datang, diam, gali kubur, udah selesai. Jadi ya mirip kayak cowok-cowok yang hobinya ngeghosting tapi versi ghostnya gitu. Itu tadi ya ciri-ciri dari si kakek cangkul ini. Dan seperti yang tadi Mbak Nini udah bilang, kalau kakek cangkul ini nih pasangannya si Nenek Gayung. Jadi fun fact-nya adalah kakek cangkul ini dulunya adalah suaminya dari si Nenek Gayung. Pantesan aja nih mereka nih solid, kompak, soulmate, bahkan sampai jadi hantu itu masih bareng gitu ya kan.
Karena mereka berdua nih kononnya dikenal sebagai pasangan dukun yang punya ilmu hitam yang legendaris gitu. Jadi mereka dari hidup sampai udah jadi hantu aja tuh masih selalu bareng gitu. Setia banget gitu loh. Dan seperti yang udah pernah Mbak Nini jelasin di konten sebelumnya soal Nenek Gayung, cara mereka bekerja sama itu di setiap malam Jumat Kliwon, yang dimana si Nenek Gayung dan si kakek cangkul ini ya melakukan ritualnya itu barengan. Setelah si Nenek Gayung ini mandiin korbannya, si kakek ini nyiapin lubangnya untuk si mayat yang udah dijadiin korban tumbal sama mereka berdua tuh. Ya romantis sih ya, karena kan mereka tuh ternyata saling kerja sama gitu loh, sampai ya maut memisahkan, sampai jadi hantu gentayangan gitu loh. Tapi ya serem sih, sadis sih, iya. Pasangan yang paling solid tapi dari dunia lain gitu. Kira-kira apa sih love language mereka nih apa ya? Physical abuse gitu kali ya. Tapi ya gimana ya, ya gitulah, kayak saling melengkapi satu sama lain gitu kan. Mereka nih saling melengkapi satu sama lain, itu kayak air dan tanah gitu. Jadi kayak ya air karena Nenek Gayung yang mandiin, dan tanah ini karena kakek cangkul yang nguburin gitu. Saling melengkapi. Cerita si Nenek Gayung dan kakek cangkul ini ya, ternyata ada saksinya gitu ya, ada korbannya gitu. Korban ya ritualnya dari dua sejoli ini gitu kan. Jadi ceritanya adalah ada anak SMA, kita sebut aja namanya tuh Dimas gitu ya. Dia tuh ya kayak ngegampangin gitulah ceritanya. Si Nenek Gayung ini bilangnya alah urban legend doang, itu bohong itu gitu kan, mitos gitu kan. Tapi ternyata pas malam-malam Dimas nih lagi suka main warnet ya kan. Jadi dia tuh pulang malam gitu, habis dari warnet gitu. Pulang dari warnet, jalan sendirian gitu kan. Mana masih muda lagi kan, dia kan sesuai dengan kriterianya Nenek Gayung kemarin gitu kan. Jadi Dimas nih ketemu dengan sesosok nenek-nenek yang bawa gayung itu. Ya itu sih Nenek Gayung. Saking paniknya Dimas lari dan besoknya langsung demam. Tuh gimana Dimas nih jadi gak panik gitu kan. Karena nih ceritanya nih kayak mirip dengan korban-korbannya Nenek Gayung kemarin gitu kan. Demam, terus juga jadinya tuh tiba-tiba tiduran gitu loh. Tiba-tiba tuh Dimas tuh habis demam tiduran gitu loh. Kan jadinya bikin panik Dimas dan merinding banget gitu. Tapi ternyata ada yang beda nih. Tiba-tiba tetangganya tuh kayak ngelihat sesosok kakek tua yang berdiri di halaman belakang rumahnya Dimas. Itu tuh lagi kayak ngegali tanah dengan cangkulnya yang karatan tadi gitu. Kayak ada suara gitu. Itu suara si kakeknya tuh lagi nyangkul tanah di rumahnya Dimas gitu loh kan. Jadi kan panik gitu loh. Jadi tambah merinding gak sih? Dan terakhir, ya kalian bisa nebak lah ya ceritanya tuh gimana di hari ketiga. Ternyata untungnya tuh sebenarnya Dimas cuma ditemukan pingsan di dalam kamar mandi. Dan yang bikin seremnya sih ya, ini sih yang bener-bener bikin ceritanya tuh kayak real banget. Di badannya Dimas itu banyak tanah-tanah basah gitu kan. Dan ada bekas tanah basah di kasurnya Dimas gitu loh. Jadi kan ternyata ceritanya tuh real gitu loh. Ini merinding gak sih? Gimana tuh? Kan udah mulai merinding sih Mbak Nini ini ya. Tapi dibalik semua kehororan itu, dibalik semua ngerinya si Nenek Gayung dan kakek cangkul, mereka berdua adalah pasangan yang serasi banget sih. Saling melengkapi, sama-sama pengguna ilmu hitam gitu kan. Tapi mereka tetap setia satu sama lain dan saling melengkapi gitu kan, si Nenek Gayung dan kakek cangkul ini gitu kan. Jadi pelajarannya adalah kalau kalian ketemu sama nenek-nenek yang bawa gayung, udah fix, gak usah diajak ngobrol, gak usah dijawab, kalian masih aman, oke? Tapi kalau sampai kalian tuh udah ketemu sama si kakek-kakek yang bawa cangkul tadi, udah telat, semua sudah terlambat ya, semua sudah terjadi. Pasrahkan saja hidup kamu.
Oke, jadi ya sekarang mah udah deh rajin-rajin doa aja deh supaya kamu tuh nggak dapat paket lengkap dari pasangan akhir zaman ini nih. Jadi kalian nggak akan ketemu sama mereka deh, udah ya bener-bener aja deh gitu ya. Jadi kalian tuh nggak usah yang namanya pulang malam tuh lewat-lewat gang sempit gitu loh. Apalagi sampai kalian udah cium-cium bau melati tuh dan ngelihat tanah berantakan yang kayak bekas tergali tuh, udah mending kalian udah pergi aja, pergi lari secepat mungkin, udah hindari, nggak usah so iya menantang maut gitu kan, nggak usah, oke? Tidak perlu, oke? Nah, itu dia tadi cerita mau dibilang romantis, tapi mau dibilang horor juga. Ya udahlah, romantis horor-horor gitulah ya, cerita tentang si nenek gayung dan kakek cangkul inilah ya. Nah, itu dia tadi cerita romantis dan horor dari si nenek gayung dan kakek cangkul ya. Dan pastinya untuk kalian yang suka cerita-cerita horor ringan, horor-horor yang ya horor-horor yang bener-bener bikin merinding, tapi horor-horor santai gitu kan. Dan yang pastinya yang pengen banget dibahas sama Mbak Nini, kalian juga bisa kirim-kirim cerita horor ke Mbak Nini ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share cerita ini, dan tulis juga di kolom komentar kalian tuh lebih takut atau lebih sereman sosok si nenek gayung atau si kakek cangkul nih. Nih tolong tulis ya di kolom komen ya. Atau kalian tim jomblo? Coba tentukan jawaban kamu di kolom komen kalau kamu nggak mau dikutuk jadi jomblo sama Mbak Nini, oke? Jangan lupa ya, tulis di kolom komen ya. Dan pastinya ingat ya, like, comment, and share cerita ini. Bye-bye and see you in the next story.